two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Farafisena, NIM 23060190108 dari kelas B Tadris IPA YAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan terkait materi anak berkebutuhan khusus dan macam-macamnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa yang menandakan adanya kelainan khusus atau bisa disebut ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan. Contoh dari kelainan itu yaitu kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam pertumbuhan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya sehingga memerlukan pelayanan khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam anak berkebutuhan khusus dan karakteristiknya. Ada 7 macam anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada karakteristik dan permasalahan dari anak tunanetra. Nah, yang dimaksud dengan anak tunanetra adalah anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan indera penglihatan, baik kelainan itu bersifat ringan maupun berat, sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikannya untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Nah, karakteristik dari anak tunanetra ini diantaranya yaitu yang pertama, anak tunanetra tidak mengharapkan simpati orang lain. Yang kedua, dia tidak mampu mengamati bagaimana orang lain melakukan sesuatu. Yang ketiga, pada umumnya mempunyai kepribadian yang relatif berbeda dengan anak yang bukan anak yang berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya, pada umumnya memiliki perbedaan yang cukup tajam dalam menghadapi dan memahami sesuatu. Kemudian karakteristik dan permasalahan dari anak berkebutuhan khusus selanjutnya yaitu karakteristik dan permasalahan dari anak tunarungu. Pengertian dari tunarungu itu sendiri yaitu seseorang yang dikatakan tunarungu apabila seseorang itu tidak memiliki atau masih memiliki sisa pendengaran sedemikian rendahnya sehingga tidak dapat berfungsi untuk kehidupan sehari-hari, sebagaimana pada umumnya baik dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Karakteristik dari anak tunarungu itu sendiri yaitu yang pertama, cara berjalannya kaku, gerakan kaki dan tangannya lincah, kemudian gerakan matanya cepat dan beringas, kemampuan pernapasannya pendek-pendek dan terganggu. Anak tunarungu tidak memiliki pendidikan, tidak berpendidikan cenderung murung, berkepribadiannya tertutup atau introvert, suka menafsirkan secara negatif, kemudian kurang mampu mengendalikan emosinya dan sering emosinya bergejolak, memiliki rasa cemburu dan merasa diperlakukan tidak adil serta sulit bergaul. Kemudian masalah-masalah komunikasi lainnya yang dialami oleh anak tunarungu itu salah satunya masalah komunikasi, masalah pergaulan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Karakteristik dan permasalahan dari anak berkebutuhan khusus yang ketiga yaitu ada karakteristik dan permasalahan dari anak tunagrahita. Pengertian dari anak tunagrahita itu sendiri yaitu anak yang mengalami keterbelakangan kecerdasan dan kekurang matangan aspek mental lainnya dan sosialnya sedemikian rupa yang terjadi selama masa perkembangan, sehingga untuk mencapai perkembangan yang optimal diperlukan pelayanan dan pengajaran dengan program khusus. Dan karakteristik dari anak tunagrahita ini sendiri yaitu yang pertama, kemampuan sosialnya terbatas, kapasitas intelektualnya sangat rendah, biasanya mereka mengalami hambatan berbicara dan berjalan, ada kecenderungan tidak mampu menyesuaikan diri, minat permainannya mereka tidak cocok dengan anak seusianya. Dan ada juga kemungkinan masalah yang dihadapi anak terbelakang dalam konteks pendidikan. Yang pertama, masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, masalah kesulitan belajar, masalah kesulitan penyesuaian diri, masalah kesulitan penyaluran ke tempat kerja, dan masalah gangguan kepribadian dan emosionalnya sangat
tidak stabil. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dan permasalahan dari anak berkebutuhan khusus yang keempat, yaitu ada karakteristik dan permasalahan dari anak tunadaksa. Pengertian dari anak tunadaksa itu sendiri yaitu anak yang mempunyai kelainan ortopedik atau salah satu bentuk atau berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian yang mungkin karena bawaan sejak lahir, penyakit, atau kecelakaan, sehingga apabila mau bergerak atau berjalan perlu alat bantu. Dan penggolongan masalah dari anak tunadaksa itu sendiri yaitu yang pertama ada masalah kesulitan belajar, masalah kesulitan bersosialisasi dengan teman yang lainnya, masalah kepribadian, masalah keterampilan, dan masalah latihan gerak karena persendian atau otot-ototnya itu mengalami kelainan. Selanjutnya yaitu ada macam anak berkebutuhan khusus yang kelima, yaitu anak berkelainan perilaku atau biasa disebut anak tunalaras. Pengertian dari anak tunalaras ini sendiri yaitu anak yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan kondisi kecerdasan dari anak tunalaras ini pada prinsipnya mengikuti distribusi normal sehingga memungkinkan tingkat kecerdasan anak tunalaras berada pada rentangan di bawah normal, rata-rata normal atau di atas normal. Apabila kondisi ketunalarasan dijumpai pada anak dengan taraf kecerdasan rendah, hal ini karena anak mengalami kesulitan dalam belajar atau memahami materi dari suatu pelajaran. Kemudian yang keenam, ada anak berbakat atau gifted. Menurut Sir Franz Galton tahun 1869, keberbakatan istimewa ini adalah sesuatu yang sifatnya diwariskan. Artinya, keberbakatan istimewa adalah suatu potensi yang menurun atau genetically hereditary. Anak-anak yang menunjukkan suatu bentuk bakat yang istimewa ini kemudian lazim disebut dengan gifted children. Nah, klasifikasi anak berbakat itu ada 3. Yang pertama itu cerdas. Cerdas itu yang mempunyai IQ 110 sampai 125. Yang kedua gifted, yaitu IQ-nya 125 sampai 140. Dan yang terakhir yaitu genius, IQ-nya 140 sampai 200. Karakteristik anak gifted ini yaitu keberbakatan ini dapat dilihat dari berbagai area, seperti kemampuan intelektual secara umum, akademis yang khusus, berpikir kreatif, kepemimpinan, seni, dan psikomotor. Anak dapat dikatakan berbakat apabila ia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Yang terakhir yaitu ada anak yang memiliki kesulitan belajar atau learning disabilities. Anak yang memiliki kesulitan belajar ini tidak termasuk ke dalam kelompok anak luar biasa yang sudah dibicarakan tadi. Mereka termasuk ke dalam kelompok tersendiri yang disebut learning disabilities. Di dalam dunia luar biasa, masalah kesulitan belajar merupakan bidang garapan yang cukup relatif mudah, belum menjadi bidang garapan yang cukup kuat. Anak yang memiliki kesulitan belajar yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar karena adanya gangguan perseptual, konseptual, memori, maupun ekspresif di dalam belajar. Nah, karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar ini ada 5. Yang pertama yaitu ketidakberfungsian minimal otak atau gangguan saraf. Yang kedua, anak yang mengalami kesulitan belajar membaca atau disleksia. Yang ketiga, anak yang mengalami kesulitan berbahasa atau disebut apasia. Yang keempat, ada anak yang mengalami kesulitan menulis atau disgrafia. Dan yang kelima ada anak yang mengalami kesulitan berhitung atau anak diskalkula. Baik, sekian penyampaian materi mengenai macam-macam anak berkebutuhan khusus dan karakteristiknya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau ada penjelasan yang mungkin salah, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kalian pada umumnya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.